Pencairan tahap 3 sudah memasuki termin kelima. Ada kejutan bagi KPM PKH pada pencairan bulan Agustus 2022. Bulan Agustus ini adalah bulan penuh rahmat, penuh hikmat, dan benar-benar berkah bagi KPM PKH. Ada kejutan-kejutan bagi KPM PKH yang selama ini tidak cair, akhirnya bisa cair kembali. Dan ada pula tahap yang kemarin tidak cair, akhirnya juga cair pada bulan Agustus ini bagi KPM Validasi 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam merdeka. Apa kabar teman-teman? Semoga saja bantuan PKH-nya sudah teman-teman terima dan membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak, keperluan kesehatan, keperluan untuk pemenuhan gizi keluarga, dan jika ada kelebihan bisa ditabung atau untuk modal usaha. Bulan Agustus ini ada kejutan manis bagi KPM Validasi 2021 kemarin. Sudah ada yang cair kembali. Bagaimana berita lengkapnya? Simak videonya hingga akhir agar teman-teman tidak gagal paham, apalagi salah persepsi dengan maraknya berita-berita yang beredar. Namun, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika ada berita terbaru dari channel PKH Reportase. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya mengikuti pemberitaan channel kami. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, saat ini penyaluran PKH terus berlangsung. Buat KPM semua untuk BPNT, semua bank sudah mulai penyaluran baik itu Bank BNI, BRI, BTN, BSI, Bank Mandiri. Penyaluran Bansos PKH progresnya sudah hampir 80% penyaluran dari termin 1 sampai termin kelima untuk wilayah timur dan wilayah barat. Kalau tidak salah sudah pada termin keempat. Jadi yang belum cair hingga kini belum bisa dipastikan apakah tahap 3 tidak cair bagi KPM yang belum kemasukan saldo tahap 3 dikarenakan masih ada SP2D termin selanjutnya. Dan semoga saja bagi yang belum kemasukan saldo bantuan PKH tahap 3 akan masuk pada termin selanjutnya. Teman-teman tetap harus berpikiran positif ya mengenai proses yang masih sedang berlangsung pada pencairan tahap 3 ini. Jika kita melihat pada tahap 2 lalu, pencairan bahkan terus berlangsung sampai pada bulan terakhir pada periode salur. Nah, ini dikarenakan untuk tahap ketiga ini periode salurnya mulai dari Juli, Agustus, dan September. Jadi kemungkinan yang belum cair jika tidak ada permasalahan data yang tidak valid dan tidak termasuk dalam daftar yang ditidaklayakkan hasil geotek dan yang tidak layakkan hasil verifikasi ketidaklayakan yang diupdate secara berkala oleh Pemda, maka kemungkinan besar masih akan cair bantuannya. Nah teman-teman, selanjutnya mengenai BPNT. Hingga saat ini penyaluran masih terus berlangsung akan tetapi bertahap. Tidak semua kabupaten kota se-Indonesia bersamaan cairnya ya teman-teman. Sampai saat ini Bank Himbara, BNI, BTN, Bank Mandiri, BSI, dan BRI sedang proses melakukan penyaluran tahap awal. Namun harap teman-teman mencatat bahwa sistem penyaluran baik itu PKH maupun BPNT dilaksanakan secara bertahap alias tidak serentak. Sementara bila ada KPM yang sudah ada saldo masuk ke KKS-nya akan tetapi belum bisa ditarik, mohon teman-teman bersabar saja dulu sebab saldo BPNT bukan tunai tetapi merupakan saldo e-wallet. Jadi kemungkinan pihak bank belum selesai proses updating inject sehingga saldo KPM belum bisa ditransaksikan walaupun sudah masuk ke KKS teman-teman. Nah, kita kembali ke topik awal mengenai KPM hasil validasi 2021 kemarin yang hanya sekali menerima. Bahwa bulan Agustus sudah ada yang terisi saldo kembali, meskipun belum semuanya ya teman-teman. Nah, meskipun belum semuanya masuk pada pencairan tahap 3 ini, muncul nama-nama anggota baru baik KPM yang memang baru dari perluasan. Selamat ya bagi KPM PKH dan yang baru bergabung kembali menjadi anggota PKH dari KPM Perluasan.
pada pencairan kali ini pada termin-termin awal sudah ada yang masuk langsung KPM penambahan yang divalidasi by system. Dan ada juga yang sebelumnya ada dari hasil validasi 2021 yang sekali menerima, akhirnya masuk kembali menjadi anggota PKH. Dan juga KPM yang bantuannya song pada tahap 1 ataupun tahap 2 lalu akhirnya menerima kembali dan bisa bergabung lagi pada tahap ketiga ini. Ini dikarenakan teman-teman karena adanya perbaikan-perbaikan data yang dilakukan oleh daerah mulai nampak dan tentunya partisipasi teman-teman yang sebelumnya tidak cair bantuannya berusaha untuk melakukan perbaikan data kependudukan dan melaporkannya ke operator 6NG untuk melakukan usulan ulang. Sehingga pada tahap 3 ini masuk kembali. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman KPM validasi 2021 kemarin kebanyakan masuk sebagai data yang ditidurkan oleh Kementerian Sosial. Nah, di sini Ibu Risma pernah menjelaskan puluhan juta data yang ditidurkan merupakan data penerima bantuan yang identitasnya ganda dan bantuan yang diterima lebih dari satu. Puluhan juta data ditidurkan kemarin. Jadi 21 juta itu data ganda. Jadi ganda bisa namanya yang ganda. Kemudian bisa yang penerimanya yang ganda. Jadi itu sesuai dengan aturan. Kalau PKH dan BPNT masih bisa menerima kedua bantuan dalam satu keluarga yang sama. Nah, pada saat data yang banyak ditidurkan itu dikarenakan sudah menerima PKH maupun BPNT, namun mendapatkan lagi bantuan sosial tunai atau BST. Padahal aturannya penerima BST saat itu adalah KPM non PKH dan non BPNT teman-teman. Tapi kalau BST atau bantuan sosial tunai dengan yang lainnya itu enggak bisa ganda. Jadi itu yang kemudian kita ambil satu. Jelas Ibu Risma. Per 1 April 2021, Kementerian Sosial Republik Indonesia meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Hasil New DTKS itu 21.156.000 data yang ditidurkan sesudah dilakukan pengontrolan dengan melibatkan lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, serta kepolisian. New data itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 12/HUK/2021. Dan selanjutnya, Kementerian Sosial mempersilakan daerah untuk menyerahkan data baru atau perbaikan data pada pekan pertama dan kedua setiap bulannya. Adapun pekan ketiga dan keempat digunakan untuk mematangkan persiapan penyaluran bantuan dengan koordinasi dengan bank. Jadi teman-teman, hasil validasi 2021 kemarin dikembalikan ke daerah untuk diperbaiki kembali. Nah, kalau ada nama yang kembali menerima PKH, berarti hasil update yang dilakukan di 6NG di masing-masing daerah. Dan semoga saja data-data penerima yang masih layak menerima, semoga saja karena adanya pemutakhiran DTKS setiap bulannya, sehingga yang benar-benar masih layak akan kembali menerima bantuan. Begitupun yang sudah tidak layak menerima karena mungkin kehidupannya sudah meningkat, untuk digantikan oleh peserta yang lainnya yang masih layak. Teman-teman, tak hentinya dicap kagum dan ucap syukur kehadirat Yang Maha Pemberi Rezeki, selalu memberikan jalan bagi hambanya yang tidak sekedar berpangku tangan, tapi dibutuhkan juga sedikit usaha bila ingin tetap mendapatkan bantuan sosial, yakni ikut terlibat dalam perbaikan dan sinkronisasi data kependudukan. Karena yang terpenting, bansos saat ini adalah didasarkan dengan NIK aktif dan data-datanya mutlak sama antara Capil, DTKS, dan Dapodik maupun EMIS bagi anak sekolah. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan video kali ini mengenai bulan Agustus 2022 ini adalah benar-benar berkah bagi KPM PKH. Ada kejutan-kejutan bagi KPM PKH yang selama ini tidak cair, akhirnya cair lagi. Bagi KPM validasi 2021 dan hari ini sudah masuk pada termin kelima untuk penyaluran PKH tahap 3. Sobat YouTube,
Demikian yang bisa kami sajikan. Semoga berita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar. Like atau dislike untuk menanggapi. Dan yang belum berlangganan berita, jangan ragu untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.